Puji Tuhan ya. Mari ambil Alkitab dan catatan kita. Kita belajar firman sama-sama. Saya merasakan ada kuasa pemulihan waktu kita tadi menyembah. Saya yakin pemulihan atau restorasi itu sungguh-sungguh akan terjadi. Beyond atau melampaui kesembuhan tubuh dan jasmani, hidup seseorang akan dijamah dan diubahkannya. Hari ini firman yang saya bagikan, saya berikan judul minta, cari, ketok. Di Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, saya ingin membahas bahwa sesungguhnya berkat-berkat Allah dalam kehidupan umatnya dan anak-anaknya itu ada macam-macam tipenya. Nah, kita yang harus discern atau bisa membeda-bedakan bahwa ada berkat yang berbeda cara memperolehnya. Kalau kita salah cari, kalau ekspektasi kita nanti tidak sesuai dengan realita, jangan kita kecewa. Kita minta hikmat Tuhan, minta bijaksana, minta hati yang bijaksana, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara Allah bekerja kali ini dalam kehidupan Anda. Tidak pernah Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Tuhan itu tidak main obral, tidak mass produce atau produksi massal. Setiap mujizat berkat pemulihan, kuasanya itu unik, setiap kali selalu baru. Karena itu, mari kita mengerti ketiga kata ini, minta, cari, ketok, agar hati kita paham bagaimana mengikuti Kristus dalam kebutuhan. Termasuk dalam keinginan kita nggak salah, karena dia adalah Bapa yang baik, sampaikan semua kekhawatiran Anda. Mari kita baca dulu hal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7 sampai 11 bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Coba pahami, ada 3 dimensi. Kita lihat yang pertama dulu, ada kata mintalah. Lalu dilanjutkan janji Tuhan, maka akan diberikan kepadamu. Coba lompat ke ayat 8 sekarang. Korelasinya apa? Karena setiap orang yang meminta menerima. Saya ulang lagi ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu sambungannya di ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima. Dari sisi Tuhan, dalam perjanjian antara kita dengan yang Maha Kuasa, dari sisi Tuhan itu nggak pernah salah. Nah, dari sisi kita ini yang seringkali kesalahan terjadi. Bagian kita hanyalah meminta. Tuhan berjanji, siapa yang minta akan menerima. Hanya menerima apa, itu terserah Allah. Karena Tuhan itu daulat. Dia tidak berhutang sama siapa-siapa, termasuk kepada kita. Baik kita mau lakukan amal sosial, pelayanan, kita ini orang berdosa. Masuk sorga itu hutang-hutang. Kita itu nggak bisa lunasi dosa sendiri. Jadi kalau sampai kita selamat, nama kita ditulis dalam kitab kehidupan, dosa kita diampuni, itu kita nggak layak menerima sama sekali. Jadi dari awal hubungan kita dengan Tuhan itu nggak pernah setara. Tapi Tuhan berjanji kok, sekalipun kita ini orang berdosa, Dia Allah yang Maha Suci, kalau siapa yang meminta kepadanya dengan tulus, pasti akan menerima sesuatu. Dan kita tahu bahwa Allah kita itu baik. Coba lompat lagi, di sini dikatakan di ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Tenanglah, kita itu punya Bapa yang baik. Makanya dia memberikan yang baik. Memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, memberikan apa yang baik dalam kehidupan kita, mengapa sih Bapa memberikan good gifts? Because He is a good God. Kalau gitu, tarik lagi ke ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, saya pasrah.
Saya pasrah itu bukan tidak menggunakan iman saya. Ada orang berkata, saya berserah, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Itu salah. Pasrah itu artinya tidak taruh curiga kepada Allah setelah kita meminta. Tugas kita hanyalah meminta, sesuai dengan pengetahuan kita akan firman, kita berkata, Tuhan aku mau itu dalam hidupku. Lalu setelah Anda alaskan doa dalam nama Yesus, percayalah outcome atau hasil akhirnya ke tangan Tuhan. Jangan tentukan skor terakhirnya. Itu dalam kedaulatan Allah. Tugas Anda dan saya hanyalah meminta sesuai dengan pengenalan akan Allah. Dan jangan marah jikalau terjadinya nggak segera. Nggak mie instan doanya. Atau jikalau terulur waktu, janganlah Anda kecewa. Dan jikalau diberikan tidak seperti tepat ekspektasi atau sesuai aplikasi hatimu, maka jangan Anda terburu-buru untuk menghakimi Tuhan. Coba lihat dulu, mungkinkah ada berkat-berkat terselubung yang Tuhan sembunyikan kali ini. Tapi kadang-kadang ya nggak begitu terus kok. Itu hanya sesekali. Seringkali malahan, kerap kali Tuhan memberikan persis yang kita inginkan. Kecuali kalau yang kita ingini adalah dosa. Terus terang ya, berapa kali sih kita minta sesuatu atau kita nggak minta sama sekali, Tuhan beri apa yang persis kita butuhkan dan sesuai keinginan, sesuai aplikasi doamu lah. Begitu. Jadi jangan pernah kita itu mengeluh. Tuhan hanya berjanji begini, maka akan kuberikan kepadamu jika engkau meminta kepadaku. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi barang siapa meminta, dia pasti akan menerima. Karena aku adalah Allah yang baik, seolah-olah Tuhan bicara sama kita, engkau tidak usah curiga. Aku nggak pernah memberikan ular kalau kamu minta roti. Nggak pernah memberi kalajengking. Aku nggak pernah memberikan batu kalau kamu minta air. So don't worry. Tuhan itu, kalau kita alaskan doa kita dalam nama Yesus, kalau Tuhan mengalaskan jawabannya atas karakternya. Ini aku. Sebelum dia jawab doa kita, dia berkata, ini loh aku. Yesus Kristus itu baik. Dia ya dan amin. Nyawa aja dia beri kok, masa dia pelit. Kalau kita mengalaskan doa kita dalam nama Yesus sampai ke tata Bapa, kalau Tuhan itu mengalaskan jawaban doanya ke dalam kehidupan kita itu berdasarkan moralitasnya yang sempurna. Dia berkata, I'm a good God. Aku adalah Allah yang baik. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu ketar-ketir begitu? Bertindak seolah-olah aku hendak melukaimu. Jangan-jangan kuberimu aniaya. Jikalau aniaya terjadi dari dunia, itu mahkotamu. Itu bukan dari aku. Itu karena engkau milikku. Dan mereka nggak suka hati melihat siapa yang jadi Tuhanmu. Kalau seolah-olah takutan gitu kalau nanti Tuhan minta sesuatu. Jangan-jangan kalau dekat sama Tuhan, nanti Tuhan minta sesuatu yang saya keberatan. Jangan begitu pikirannya. Karena Tuhan itu menjawab doa anak-anaknya berdasarkan kemurahan. Dia itu nggak butuh apa-apa dalam hidupmu. Jikalau dia meminta sesuatu sungguh, kalau sungguhan dia meminta sesuatu daripadamu, itu pasti kolesterol busuk dalam kehidupan Anda dan saya yang dia mau minta. Sekalipun kelihatan indah, mewah, apapun juga, jikalau Tuhan memang meminta sesuatu, nggak usah Anda dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan minta, itu tetap akan Tuhan ambil dekat atau tidak dekat padanya. Kalau sampai Tuhan itu menuntut sesuatu dalam kehidupan kita, itu pasti untuk kebaikan kita. Karena dia adalah Allah yang baik, dia tahu apa yang jahat di dalam hidup kita. Karena dia tahu kita sebelum kita mengenal diri sendiri, dia tahu lebih jauh. Bahkan kita nggak bisa melihat hari esok, dia sudah ada di situ di ujung kehidupan, memegang kunci kematian. So don't worry ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mintalah, carilah, ketoklah, minta, cari, ketok ini. Saya ingin Anda dan saya untuk merenungkan kasihnya, kebaikannya, pengorbanannya. Jadi jangan sampai hatimu itu worry. So don't worry, be happy, tenanglah jiwamu dan jiwaku. Kita punya Tuhan dan Allah yang baik. Nah sekarang 3 dimensi saya coba jelaskan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nomor 1, ada berkat yang harus diminta dulu barulah diberikan kepada kita. Pahami itu. Jadi di dalam hidup ini, dalam kerohanian kita dan perjalanan iman, ada berkat-berkat, some blessings are just for the asking. Ada berkat yang memang harus kita minta secara sengaja, yang harus diminta dulu, barulah diberikan kepada kita. Saya kasih contoh ya,
Ngapain sih susah-susah? Kalau kita itu punya hubungan yang baik, kita makan di meja makan, misalnya pesta ulang tahun atau tahun baru atau hari raya apa, keluarga kumpul. Karena itu meja bundar kan, bayangkan. Di situ ada makanan, itu ada sayur yang saya mau. Tapi di sana ada kakak saya yang duduk di situ. Ngapain saya berdiri keliling meja untuk ambil lauk pauk itu? Kadang-kadang ada berkat yang dipermudah. Kalau Anda mau humble enough, mau cukup rendah hati, dan jika Anda secure rasa aman dengan orang yang Anda minta tolongi, Anda berkata sama kokonya yang di sebelah sana, mas, gitu ya, bisa tolong ya sayurnya. Oh iya, diambilkan. Some blessings are just for the asking. Kadang-kadang ada berkat tertentu itu yang hanya minta saja diberi kok. Ngapain susah-susah pembuktian diri? Contohnya pengampunan. Misalkan kalau saya salah, Anda salah, kita jatuh dalam dosa. Kita selalu berkata sama Tuhan janji-janji palsu. Ini terakhir Tuhan, terakhir. Lain kali aku nggak lagi. Udah nggak usah janji-janji, kita tahu itu kesalahan. Tidak boleh diperbuat sebenarnya, kita nggak boleh lakukan dari sejak sononya, dari situnya. Janji-janji itu fungsinya apa? Sebelum Anda janji, sesudah Anda janji, Tuhan yang berkata, apa yang Tuhan katakan jangan, tetap jangan dilakukan. Jadi buat apa kita kasih informasi ke Tuhan? Kalau bukan karena pembuktian diri. Penyesalan kita nggak tulus, karena kita penasaran. Kok bisa sih aku jatuh? Rasa percaya diri kita, ego kita yang tersinggung. Kita nggak berani untuk mengaku kekalahan. Kemarin itu aku jatuh dalam dosa karena sengaja. Kita datang menyerbu tata Tuhan, mencoba-coba dapat sesuatu kecuali pengampunan. Kita rasanya harusnya aku nggak cacat celah loh. Karena yang kita percaya itu bukan kasihnya, tapi kemampuan kita. Jadi kita seringkali begitu kan, kebiasaan buruk nih contohnya. Tuhan, terakhir kali, besok nggak akan lagi, selamanya tidak akan lagi. Baru ngomong begitu, menit kemudian jatuh lagi. Apa susahnya kita dengan hati yang hancur, jiwa yang patah remuk, mengaku kalah dan berkata, tidak ada alasan kemarin aku berbuat demikian. Itu semua adalah pilihan. I'm sorry, I was stupid, aku bodoh, aku salah di hadapanmu. Now up to you, Tuhan mau apain aku? Tuhan mau hukum aku, Tuhan mau punish, Tuhan mau kasih konsekuensi, atau Tuhan mau ampuni begitu saja, terserah Tuhan, Engkau benar dalam penghakiman. Pokoknya aku ngaku ketangkap basah, bukan karena aku terpaksa, karena aku tidak tahu mau lari kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Lord, forgive me, ampuni aku ya. Udah begitu. Yang pasti, jangan buang aku dari hadiratmu seperti doa pengakuan dosanya Daud ketika jatuh sama Batsheba. Yang penting jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan pulihkan aku. Ampuni saya Tuhan, ampuni Daud. Tuhan mau hukum aku nggak apa-apa, jangan cabut kasih-Mu. Aku nggak minta jadi raja lagi kalau perlu. Aku nggak minta dipakai Tuhan, diberkati. Pokoknya aku mau tetap jadi anak-Mu Tuhan. Udah, ngaku kalah aja di hadapan Tuhan. Ambilkan sayur itu, langsung diambilkan. Ampuni aku, dan Tuhan mengampunimu. Berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan kepadanya, yang dosanya ditutupi, kata Alkitab. Sometimes kita membuat susah sih. Pengampunan dosa itu harus diminta, bukan dicari. Ya. Tapi ada juga tipe berkat yang kedua di sini. Mintalah tadi yang pertama mintalah maka akan diberikan kepadamu kan? Yang kedua apa? Carilah. Maka kamu akan mendapat. Setelah minta, cari. Nah, yang dimensi berikutnya, ada berkat yang sudah ada pada kita, tapi kita belum mencarinya. Jodoh contohnya. Zaman-zaman dulu anak muda, saya masih ingat waktu saya masih melayani di Kaula Muda, belasan atau puluhan tahun yang lalu, itu orang-orang semuanya, cowok-cowok rambutnya mau seperti FC gitu, atau Meteor Garden, masih ingat saya. Panjang-panjang begitu, gondrong. Tapi sekarang anak-anak muda lebih suka yang keriting-keriting pendek-pendek begitu, atau yang yang one line, yang karena sekarang tontonannya drama Korea. Nah, semua orang contohnya, yang cewek maupun yang cowok mau dapat jodoh seperti yang di TV, yang cewek mau dapat jodoh seperti yang di YouTube itu, atau di mana gitu ya, di internet. Kita belum juga kadang-kadang standar kita terlalu tinggi, nggak masuk akal.
Dan Alkitab mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Kita bukan cari dengan kekuatan sendiri, apalagi cari di tempat yang salah. Cari jodoh kok di tempat yang gelap seperti dugem begitu, nggak akan dapat anak Tuhan. Nah, maksud saya adalah begini, ada kalanya kita mempersulit berkat dalam kehidupan kita, karena yang kita cari itu tidak realistis. Padahal sudah ada di sekeliling kita. Orang-orang yang sudah dekat, you may even marry your best friend someday. Mungkin Anda bisa menikah dengan seseorang yang sudah Anda kenal lama, yang sudah bersahabat. Tapi selama ini belum memungkinkan, karena kita belum menominasi mereka. Yang kita cari di awan-awan. Padahal di kiri kanan itu, if you will count your blessing, kalau Anda dan saya hendak menghitung berkat itu satu persatu, mungkin ketemu satu-satunya dia yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanmu. Saya kasih ilustrasi aja contohnya. Kita minta-minta, tapi kita nggak ngerti apa yang kita minta. Aku minta seperti yang di drama itu. Yang nggak ketemu. Karena Anda dan saya juga tidak seperti yang di drama itu. Mungkin semua orang minta yang di drama itu. Makanya nggak ketemu. Tapi kalau kita minta sungguh-sungguh dari Tuhan, sebuah berkat, jodoh tadi contohnya. Minta hikmat. Mungkinkah sudah ada di sekeliling kita, tapi kita tidak pernah menganggap mereka adalah berkat Tuhan. Potensi pun kita tidak perhitungkan. Ternyata, oh iya ya, ternyata aku kok tidak pernah melihat berlian ini ya. Demikian juga ada banyak orang meminta berkat berlebihan, bukan hanya jodoh, materi atau apa. Padahal kalau mereka mau hitung 5 roti 2 ikan yang di tangan, itu bisa dikelola loh. Tapi muluk-muluk maunya itu yang bisnis besar sekali. Padahal bisnis kecil-kecilan, itu kalau dipupuk tanaman kecil seperti biji sesawi, itu bisa jadi pohon yang terbesar di dalam dunia tanam tanaman. Tuhan berkata begitu, bahkan sampai nanti ranting-rantingnya pun bisa menjadi sarang burung dan tempat hewan-hewan berlindung. Tapi awalnya, ini biji sesawi. Aku maunya biji durian. Kita maunya sebuah bisnis yang konglomerasi. Yang langsung berlipat-lipat kali ganda kembalinya. Aku diam aja, passive income. Tapi yang ini harus berjerih payah. Ini harus kupupuki. Aku harus perhatikan gak ada yang namanya off-hand management. Atau orangnya pergi jalan-jalan, ini jalan sendiri. Aku harus ada di sana. Aku harus tunggui. Aduh Tuhan, repot ini. Tapi mungkin yang repot itu 5 roti 2 ikanmu. Itu yang mungkin sudah dibawa dari rumah dengan rantangan. Dipersiapkan untuk makan secukupnya hari itu. Itu yang nanti, dari situ nanti berkatmu. Multiplikasi terjadi. Tapi kita nggak pernah memperhitungkan itu sebagai berkat. Seperti murid Yesus di bukit itu berkata, emangnya ini bocah punya makan siang ini bisa berbuat banyak? Nggak bisa apa-apa ini, nggak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Aku aja orang dewasa makan ini aja nggak kenyang. Tapi Tuhan berkata, bawa sini. Tuhan pegang dan berkata, thank you for this blessing, Father. Wow, Bapak terima kasih. Tuhan Yesus mencari jawaban dan menemukan di antara mereka yang diremehkan oleh murid-muridnya. Rantangan seorang anak kecil. Ya, lalu dia taruh di situ di tangannya Tuhan. Tuhan berkata, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Aku cari dan ketemu. Inilah jawabannya. Bukan pabrik roti di mana. Terima kasih Bapak. Dipecah-pecahkan menjadi 5.000 orang makan. You start counting. Some blessings, they are already with you. But you haven't counted them as your blessings. Ada berkat-berkat yang sudah ada bersama dengan Anda, tapi Anda belum memperhitungkan hal-hal itu sebagai berkatmu. Makanya nggak jadi apa-apa. Ya. Tapi jangan aksesnya nanti ya semua orang dilihat ini potensi jodohku kalau yang masih jomblo. Jangan begitu juga ya. Mata kita harus terarah. Jangan semua itu di-cash-kan. Jangan setiap hubungan itu nanti semua orang takut mendekati Anda. Karena dikit-dikit dikira jodohnya. Enggak ya. Tapi kemungkinan sudah ada sebenarnya. Hanya minta arahan dari Tuhan Yesus. Kalau mata Anda dan saya tidak melihat ke awan-awan, lama-lama nggak menabur kalau kita lihat ke atas terus. Cari sesuatu yang muluk-muluk, yang nggak tentu kehendak Allah. Nggak tentu yang kau perlukan. Buktinya kalau jadi dengan orang-orang di TV itu, mungkin 1 bulan cerai kali.
nggak cocoknya super tinggi. Karena kehidupannya jomplang, berbeda, beda dunia. Mungkin di duniamu Tuhan sudah sediakan 5 roti 2 ikan. Baik jodoh, atau berkat rezekimu, ministry pelayanan, dan happiness terutama, kebahagiaan. Yang terakhir tadi, kita lihat setelah minta cari, lalu apa? Ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah di sini, nomor 3, tuliskanlah, ada berkat yang tidak akan terjadi sebelum kita ketok terus dan bayar harga. Nah yang ini beda. Ada berkat yang nggak bisa cuma minta doang. Tuhan kasih, tung dikasih. Contohnya, I want a good relationship with my son. Parenting. Aku mau, ya Tuhan, aku mau hubungan kami, bapak anak pulih. Oke, kasih Tuhan. Cueng, langsung tiba-tiba lupa semuanya, berubah pikirannya, langsung jadi mesra ayah dan putranya. Loh, kita harus memulai dengan meminta. Tapi kita mungkin berakhir mengetok. Perlu investasi waktu. Perlu komunikasi hati ke hati. Supaya nggak kikuk, canggung, kaku. Harus latihan. Bapak dan anak atau dengan siapa dalam anggota keluarga yang ingin dekat, ya kita harus mendekatkan diri. Sehingga menjadi dekat sungguhan. Nah harus diketuk. Dengan interaksi yang terus-menerus itu, konsistensi dan komitmen terus tanpa putus, Anda akan lihat terobosan terjadi dalam hubunganmu. Dan itu karena Tuhan, bukan karena usahamu. Itu karena Tuhan. Karena ada berkat tertentu yang gak bisa minta doang. Cari-cari, gak ada di sana memangnya. Ada berkat yang Anda harus berkorban. Some blessings, cannot be just given to you. But it must be earned through hard work, hard labor, and even sacrifice. Ada berkat tertentu yang diberikan karena kita berkorban. Kalau Anda mau memupuk pernikahan yang bahagia juga harus meluangkan waktu. Komunikasi suami istri harus jalan, itu infrastruktur hubungan. Gimana kalau lulu gua, udah duniaku duniamu, temanku temanmu. Kita nggak mempersatukan, nggak pernah berkata I'm sorry. Gimana sembuh? Lama-lama kanker yang satunya. Karena kenapa? Terus ditelan kembali, menelan ludahnya terus. Tidak pernah minta maaf jikalau giliran Anda yang salah. Selalu suruh pasangannya yang mengerti. Bisa sih mengerti, tapi terpaksa. Wong namanya manusia hidup itu ada sense of justice kok. Ada rasa keadilan kok. Kalau Anda punya pasangan yang ngalah terus, bagus untuk Anda. Nggak bagus untuk dia. Lama-lama dia akan penyakitan. Karena dia harus telan. Apakah kita mau kehilangan pasangan kita di masa muda kita? Apakah kita mau mendiskon atau memotong usia orang yang paling kita cintai? Jangan. Kalau gitu bahagiakan pasangan Anda juga. Kadang-kadang cara membahagiakan gampang kok. Anda harus berkorban, berkata I'm sorry kalau memang salah. Kurang salah aja tetap perlu minta maaf kok, kurang salah. Apalagi salah. Kurang salah bisa aja minta maaf, sorry ya kalau tadi aku begini. Apa maksudmu tadi? Aku mau dengar sekarang. I love you ditahan-tahan. Suami istri tidak pernah meluangkan waktu berdua untuk bicara tentang mereka. Yang mereka bicarakan tentang dunia. Entah dunia yang mereka geluti atau apa. Gimana bisa akrab? Takutnya nanti kalau suatu hari dunianya itu goyang, gimana hubungan? Ada berkat yang memang tidak akan terjadi sebelum kita ketok terus dan bayar harga. So name your commitment. Mulai beri nama tuh komitmennya apa. Aku komitmen sama istriku. Oke. Seminggu sekali saya ajak dia keluar tanpa anak-anak contohnya. Bukan pergi ke tempat-tempat yang perlu kita spend uang. Nggak tentu. Waktu kualitas itu bisa murah. Ala kadarnya. Tetapi kualitas hati. Yang penting di situ terjadi komunikasi, berdoa sama-sama atau apa. Anda harus komit. Kalau mau melihat pernikahan Anda turn around. Atau berbalik arah ke arah yang lebih baik. Coba saya ulangi lagi ya, nanti saya baca lagi beberapa ayat terakhir untuk menutupnya. Jadi, minta, cari, ketok. Jadi ada berkat yang diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Nomor 1 apa tadi? Ada berkat yang harus diminta dulu. Barulah diberikan kepada kita. Oke, renungkan. Kira-kira yang mana dalam hidupmu berkat itu? Yang kedua,
ada berkat yang sudah ada pada kita. Tapi kita belum mencarinya. Jadi kita juga belum menemukannya karena belum mencari. Oh iya ya, aku selama ini carinya di sini. Nggak pernah carinya di sini. Oh iya ya, salah alamat, salah tempat, di sini nggak ada. Ini fantasi namanya. Ini reality. Nah di sini adanya. Kasih aku hikmat Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan, setiap orang yang mencari, mendapat atau menemukan. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Whoever seeks, will find. Kata mendapat di bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya itu menemukan. Lost and found. Ada berkat yang sudah ada pada kita. Coba pikirkan, kira-kira apa di hidupmu? Ternyata sudah ada di dalam hidup Anda. Semoga hari ini menjadi pewahyuan. Berkat tidak diberikan baru. Sudah ada lama. Mungkinkah Anda setelah saat teduh bersamanya akan menemukannya? Anda berkata, iya ya, Pastor Philip, saya baru sadar. Ternyata ada pada saya ya. Terima kasih Tuhan. Hari ini menyadarkan, ini pencerahan buat aku. Mataku, mata rohku akan diterangi. Mulai hari ini ketika saya lihat kanan kiri, ternyata ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah beri. Bukan memanipulasi, memanfaatkan orang, bukan. Tapi kesempatan-kesempatan yang godly. Kesempatan-kesempatan yang baik. Yang Tuhan ternyata sudah taruh dalam hidup kita. Tapi selama ini kita abaikan. Kira-kira berkat mana yang seperti itu? Coba renungkan. Firman ini harus direnungkan terus-menerus. Nanti Anda dengarkan lagi. Setiap episode saat teduh ini kan bisa diulang-ulang. Nanti Anda dengarkan, renungan lagi. Nanti Anda akan menemukan. Saya percaya, your journey, trip Anda untuk bisa menemukan berkat-berkat itu telah dimulai di saat teduh bersama hari ini. Yang ketiga tadi, ada berkat yang tidak akan terjadi sebelum kita ketok terus dan bayar harga. Coba renungkan komitmen apa yang harus Anda buat. Ya, money don't grow on trees. Uang tidak tumbuh di atas pepohonan. Tapi mungkin Tuhan percayakan Anda dengan satu pohon untuk Anda rawat. Nah dari situ nanti buahnya Anda bisa uangkan. Coba pikirkan. Komitmen kerja contohnya. Komitmen yang sungguh ya. Komitmen sekolah bagi yang mahasiswa atau yang pelajar. Jangan males-malesan kalau masih online. Bangun lebih awal. Supaya rambut gak awut-awutan. Jangan membolos. Kalau kerja juga sama. Datang lebih pagi. Supaya bisa tenang dulu, supaya bisa profesional hati. Kalau pulang yang lembur gak apa-apa. Asal kerjaan kelar dan kerjaan terbaik. Nanti kan Tuhan gantikan dengan cara yang lain. Waktu yang hilang itu. Pastikan Anda punya komitmen yang bagus. Coba Anda renungkan kira-kira dari 3 berkat ini. Yang mana adalah apa, oke? Nah saya baca sekarang ayat 8, ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, ini janji Tuhan. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya apa? Pintu dibukakan. Gak ada kata kemungkinan. Pintu dibukakan, kepastian. Oh haleluya. Allahku itu Allah yang pasti. Allahku Allah yang pasti. Ayat 9 jawab sendiri. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Jawab sendiri. Jawabannya kita tahulah. Enggak lah. Masa anak sendiri minta roti, kita kasih batu. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ya enggak lah. Kayaknya 2 berkat ini kelihatannya mirip-mirip ya. Bukan, berkat dan kutuknya mirip-mirip. Minta roti, kasih batu. Sama-sama utuh. Minta hewan, dapat hewan juga. Tapi dapat ular, bukan ikan. Tuhan gak pernah kasih Anda yang berlawanan dengan kehendaknya. Dan Tuhan juga gak pernah kasih Anda sesuatu yang mirip dengan yang Anda inginkan untuk iming-imingi dan pengharapan palsu. Allah kita itu orisinil dan selalu memberikan apa yang sejati. Berkatnya itu berkat yang tulen. Murni. Dia punya maksud hati itu selalu mulia atas dirimu dan diriku. Dia nggak pernah kita minta hewan, ikan, dia kasih ular. Kita minta sesuatu yang utuh, yang mengenyangkan, yang mengisi seperti nasi, roti gitu, dikasih batu. Tuhan nggak begitu. Our God never gives you false hopes. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ayat 11. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. God bless you. Mari kita nyanyi satu lagu.